Bab 923. Pavan, lihat tempat ini. Ini adalah tempat yang kamu hancurkan. Hampir 100.000 orang berubah menjadi abu dalam sekejap. Kamu bajingan sok, apakah kamu pikir hanya hidupmu yang penting sementara nyawa orang lain tidak? David bertanya dengan suara rendah. David, ini hanya orang biasa. Kamu telah mencapai puncak stellar rank dan bukan lagi salah satu dari mereka. Nantikan, hanya ketika kamu keluar dari sini, kamu akan menyadari betapa besar dunia luar, Pavan membujuk. Tidak peduli seberapa kuat saya, tidak peduli seberapa besar dunia luar, itu tidak akan mengubah identitas saya sebagai manusia di bumi. Anda hanya ingin saya melepaskan Anda, tapi tahukah Anda? Berurusan dengan Anda, apakah Anda ingin tahu hasilnya? Kamu ingin menjadikanku persembahan penguburan untuk orang-orang biasa ini. Aku bisa menebaknya dengan mudah, tetapi kamu tidak akan benar-benar melakukannya, kan? David, kamu harus tahu bahwa aku adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dan orang-orang dari keluarga saya sedang dalam perjalanan ke sini. Jika saya mati, bumi akan tidak ada lagi. Pada saat itu, alih-alih 100.000 mati, puluhan miliar manusia di bumi, termasuk Anda dan keluarga Anda, juga akan mati. Pavan, kamu brilian dan tahu bagaimana memanfaatkan kelemahanku, tapi sayangnya, kamu salah menghitung sesuatu. Apa? Kekuatan saya. Kekuatanmu, apa maksudmu? Daud tidak menjawab. Dia berdiri di sebelah Pavan dan menatap ke langit. Segera setelah. Bum bum bum. Energi ganas yang dipancarkan dari tubuh kecil David dan menyapu seluruh bumi, membuat semua orang di bumi merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Mereka merasa seolah-olah napas mereka melambat. Pada saat ini, Daud tampak seperti seorang raja yang menjulang di atas kerajaannya. Siapapun yang melihatnya pasti ingin bersujud di kakinya. Setelah beberapa saat, David berhenti memancarkan energinya. Di sebelahnya, Pavan yang berlutut tercengang. Dia tampak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ketika dia sadar kembali, dia menatap David dengan ketakutan. Kamu. Dia tidak bisa membentuk kalimat setelah tergagap untuk waktu yang lama. Energi yang David pancarkan tadi terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga Pavan hanya merasakan tekanan seperti ini dari kakeknya Orson, yang juga kepala keluarga Tufin. David sudah berada di level ini. Kemudian, orang-orang dari keluarga Tufin yang datang untuk menyelamatkan Pavan hanya akan menemui satu nasib, mereka akan dimusnahkan seperti dia. Jadi, Tuan Pavan dari keluarga Tufin, apakah aku layak dilihat sebagai sainganmu sekarang? David bertanya. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. David, bagaimana kamu bisa mencapai peringkat kosmos? Kamu hanya hidup selama lebih dari 20 tahun, dan mencapai kekuatan semacam ini tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di jantung Bima Sakti yang dapat melakukannya, apalagi seorang planet hidup asli yang miskin sumber daya seperti bumi. Anda berbohong kepada saya. Pavan segera berteriak panik. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Pavan, pandanganmu terlalu sempit. Bersenang-senanglah di jalan menuju neraka saat kamu menjadi korban pemakaman bagi 100.000 orang yang kamu bunuh. Jangan khawatir, seseorang akan turun ke menemanimu segera. Aku akan membunuh semua orang yang dikirim keluarga Tufin ke sini. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dan akulah yang terpilih. Akulah orang yang akan menjadi penguasa Bima Sakti. Pavan mulai berteriak ngeri. Pada saat yang sama, dia mulai meronta dan menggeliat di tanah. David mengabaikan teriakan Pavan dan langsung membunuhnya di reruntuhan. Menurut garis waktu lainnya, Pavan memang penguasa Bima Sakti dan mungkin telah mencapai prestasi yang lebih besar lagi. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di Timelin ini. Hidupnya berhenti di sini. Namun, David tidak membunuh orang-orang yang datang bersama Pavan. Orang-orang ini berguna bagi David. Dia tidak tahu cara mengoperasikan oktagon dan tidak dapat menemukan jalan ke pusat Bima Sakti. Karena itu, dia membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya. Namun, David menyerap kekuatan pikirannya ke otak mereka dan meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri. Bab 924. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia bisa segera membunuh orang-orang ini. Ini juga penggunaan kekuatan pikirannya yang baru dikembangkan. Namun, ada batasan untuk itu juga. Pihak lain harus lengah dan menyetujui kekuatan pikiran David menembus otak mereka. Jika tidak, kekuatan pikiran David tidak bisa masuk ke tubuh mereka. Ini adalah cara yang bagus untuk mengendalikan tawanannya. Jika mereka berani memberontak, maka David akan membunuh mereka sekaligus. Ketika Pavan terbunuh barusan, alarm di kediaman leluhur Tufin di planet Tufin jauh di jantung Bima Sakti meraung. Oh tidak, seorang keturunan langsung dari keluarga telah meninggal. Cari tahu siapa itu dan laporkan kepada kepala keluarga. Roger. Keluarga super besar seperti keluarga Tufin akan memiliki banyak keturunan langsung. Ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan meninggalkan keluarga untuk berlatih, dan kecelakaan terkadang terjadi. Jadi, setelah setiap keturunan langsung lahir, keluarga akan menggunakan darah tali pusat mereka untuk membuat plakat kehidupan. Plakat ini kemudian akan ditempatkan di kediaman leluhur Tufin untuk diawasi oleh staf khusus.
Setelah keturunan langsung meninggal, plakat kehidupan mereka akan pecah berkeping-keping, dan alarm kediaman leluhur akan berdering. Setelah itu, masyarakat yang melihat plakat akan mengetahui keturunan mana yang meninggal sehingga dapat segera melapor kepada kepala keluarga. Segera, kematian Master Pavan dari keluarga Tufin dilaporkan ke Orson, kepala keluarga Tufin. Menghancurkan. Orson sedang minum teh dengan saudaranya Adan, segera, dia menghancurkan cangkir teh mahal di tangannya menjadi bubuk halus. Ada apa, Orson? Adan yang duduk di seberangnya bertanya. Sudah lama sejak saudaranya, Orson, sangat marah. Cangkir teh yang baru saja dia pecahkan sangat mahal. Saya baru saja mendapat kabar dari kediaman leluhur. Plakat Pavan pecah, kata Orson dengan wajah gelap. Bahkan jika Pavan bukan yang paling menonjol di antara keturunan langsung keluarga Tufin, dia adalah yang tertua dari generasi keluarga ini. Selain itu, dia adalah wajah keluarga Tufin. Orson tidak akan begitu marah jika rata-rata keturunan langsung lainnya meninggal. Lagi pula, ada terlalu banyak keturunan langsung dalam keluarga mereka. Banyak yang pergi berlatih di luar, jadi beberapa diperkirakan meninggal karena kecelakaan. Keluarga Tufin akan menghadapi insiden seperti itu setiap tahun. Namun, putra tertua Pavan meninggal, dan dia bahkan meninggal di planet asli yang hidup. Ini setara dengan menamparkan wajah keluarga Tufin. Apa, Pav sudah mati? Bukankah dia ditahan di planet asli yang hidup? Bagaimana dia mati? Tanya Adan kaget. Tidak peduli bagaimana dia meninggal, ini jelas merupakan tamparan yang berani di wajah keluarga kami. Jangan menyebarkan berita ini dulu. Jika tidak, keluarga Della Rosa akan mulai membuat klaim yang tidak benar tentang ini. Keluarga kami berada dalam posisi berbahaya sekarang, kata Orson. Saya mengerti. Juga, beritahu mereka untuk segera kembali untuk memilih kepala keluarga berikutnya. Kemudian, kita harus segera pergi ke bumi. Untuk menghindari lebih banyak kecelakaan, Anda harus memimpin tim. Anda tidak boleh membuat kesalahan tunggal. Misi ini adalah kritis karena akan menentukan apakah kita dapat mempertahankan posisi kita di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Baiklah, Orson, aku mengerti. Setelah Adan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia harus mengatur masalah ini dengan cepat. Keluarga mereka benar-benar dalam kesulitan sekarang, bab 925. David tidak tahu bahwa kematian Pavan telah menarik perhatian keluarga Tufin. Kematian Pavan secara langsung membuat Adan, kepala kedua keluarga Tufin, memimpin sebuah tim ke bumi. Adan berada di level yang sama dengan Orson, kepala keluarga Tufin. Meskipun dia kehilangan posisi sebagai kepala, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan Adan karena dia adalah perwakilan utama dari keluarga Tufin. Dia bahkan membantu Orson dalam mengelola seluruh keluarga Tufin. Namun, bahkan jika David tahu ini, dia tidak akan peduli. Dengan kekuatannya saat ini sebagai puncak Kosmos Ranker, dia tidak terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti. Mereka akan melanjutkan dengan hati-hati jika keluarga Tufin mengetahui kekuatan David yang sebenarnya. Setelah membunuh Pavan, David memasuki oktagon di bawah pimpinan komandan kapal dan mengeluarkan obat genetik yang dapat merangsang potensi manusia. Namun, nomor itu sedikit membingungkan David. Menurut lelaki tua itu, Pavan telah menggunakan obat-obatan genetik pada orang-orang berusia antara 10 dan 30 tahun di seluruh dunia, jadi seharusnya ada banyak dari mereka. Meskipun demikian, David hanya menemukan sedikit lebih dari 10.000 dari mereka. Setelah dia bertanya, dia menemukan bahwa obat genetik itu mahal dan bisa diencerkan. Pavan mengumpulkan 10.000 lebih obat selama bertahun-tahun. Dia ingin menggunakannya setelah dia menemukan planet hidup asli dan menanamkan tanda budaknya pada mereka. Namun, semakin Anda mengencerkan obat, semakin tidak efektif. Selain itu, obat genetik awalnya tidak memiliki efek samping, tetapi setelah banyak pengenceran, beberapa efek samping mungkin terjadi. Bahkan jika Pavan berhasil menanam tanda budak, dia tidak akan begitu murah hati dan segera menggunakannya. Dia pasti akan mencairkan mereka untuk dapat menggunakannya pada semua penduduk bumi. Dengan cara ini, meskipun efeknya akan sangat berkurang, itu tidak akan banyak berpengaruh pada orang-orang yang agak rata-rata. Di sisi lain, itu masih bisa merangsang orang-orang yang sangat berbakat. Adapun apakah ada efek samping, Pavan tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah seseorang dengan bakat luar biasa. David sangat berbakat di lini masa lain, jadi dia dirangsang oleh obat genetik yang diencerkan dan membuat kemajuan pesat. Sayangnya, dia dibatasi oleh tanda budak. Pada akhirnya, Pavan berhasil dan makmur. Setelah David membawa obat genetik kembali, dia senang dan berpikir tentang bagaimana mengatur agar semua orang menggunakan obat ini. Karena ada efek samping tertentu setelah pengenceran, dia pasti tidak akan mengencerkannya. Dalam kasus ini, hanya sedikit di atas 10.000 orang yang bisa mendapatkan obat tersebut. Adapun siapa, David berencana menyimpan sebagian untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia akan mendistribusikan sisanya sesuai dengan rasio masing-masing kekuatan. Begitu seseorang mencapai peringkat satelit, harapan hidup mereka akan meningkat. Secara alami, David tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya mati.
Namun, ketika dia mencapai pusat Bima Sakti, dia akan membeli lebih banyak obat genetik untuk membawanya kembali jika dia memiliki kesempatan. Dia hanya perlu mengeluarkan uang. Saat ini, dia tidak punya apa-apa selain uang. Selain itu, pengeluaran itu akan mengarah pada poin mewah. Pertama, David mengumpulkan pasukan di Summerland dan mengadakan pertemuan. Karena David adalah orang nomor satu di bumi, selama dia mengatakan sesuatu, setiap orang yang mendapat pemberitahuan akan segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas pergi apapun yang terjadi. Keesokan harinya, semua kepala berbagai pasukan berkumpul di ibu kota. David telah mengumpulkan semua orang dari berbagai pasukan. Bab 926. Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk membahas beberapa hal. Selama waktu ini, saya percaya bahwa setiap orang telah belajar tentang situasi di Bima Sakti dari internet. Bumi akan memasuki era antar bintang, tetapi semua orang dapat yakin bahwa bumi akan sangat aman selama saya di sini. Tidak ada yang akan berani melakukan apapun ke bumi, tetapi saya berharap semua orang dapat mengatur orang-orang mereka sendiri dan menjaga ketertiban di dalam bumi. David memandang kepala pasukan di Summerland dan dikatakan, "Jangan khawatir, Tuan David. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban bumi, dan kami tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi Anda. Anda dapat menangani alien tanpa khawatir." "Ya, Tuan David, jangan khawatir. Kami tidak akan menyusahkan Anda." Semua kepala pasukan segera mengungkapkan pendapat mereka. "Bagus. Ada alasan lain mengapa saya memanggil Anda ke sini. Saya mendapat sesuatu yang disebut obat genetik dari pesawat ruang angkasa alien. Mereka diproduksi oleh Stellar Civilization Galaxy. Adapun efeknya, Anda dapat mencarinya di internet, jadi saya percaya Anda akan segera mengerti apa yang dilakukannya. Saya akan menunggu Anda untuk melakukannya." Setelah David selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memberi isyarat bahwa semua orang dapat menggunakan ponsel mereka untuk masuk ke internet untuk mencari ini. Ketika semua orang mendengar itu, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari. Perlahan-lahan, mata semua orang menjadi lebih cerah, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka dengan cepat mempelajari kekuatan obat genetik. Setelah beberapa menit, David melihat semuanya meletakkan ponsel mereka sebelum menatapnya dengan heran. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, "Sudahkah Anda membaca semuanya? Anda semua harus memahami fungsi obat genetik sekarang, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Saya meminta Anda untuk datang hari ini karena saya akan membagikan beberapa obat genetik ke semua orang. Anda dapat mengambilnya kembali dan memilih beberapa orang berbakat untuk mengkonsumsinya." "Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David." Semua orang yang hadir berdiri dan membungkuk kepada David. David telah benar-benar memenangkan mereka dengan apa yang dia lakukan. Dia berbagi hal-hal yang begitu berharga dengan mereka. Tidak heran David telah mencapai begitu banyak. Tak satu pun dari mereka dapat menandingi kemurahan hati Daud. Jika mereka memiliki obat genetik yang sangat berharga, mereka akan menyembunyikannya dan menggunakannya secara diam-diam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak akan pernah mengeluarkannya dan membaginya dengan orang lain. Saya dapat mendistribusikan obat genetik kepada Anda, dan saya tidak akan mengganggu cara Anda menggunakannya, tetapi saya berharap ketika Anda memilih siapa yang akan memberikan obat, Anda akan mempertimbangkan terlebih dahulu karakter mereka. Jika karakter mereka tidak cukup baik, Anda tidak dapat memberi mereka obat tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika tidak, semakin kuat orang-orang ini, semakin merugikan mereka bagi bumi. "Kami mengerti. Yakinlah, Tuan David, kami akan melakukan apa yang Anda perintahkan," jawab seseorang. Yang lain mengikuti, menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi perintah Daud. "Karena ini masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Distribusi obat-obatan genetik didasarkan pada kontribusi masing-masing kekuatan. Saya harap semua orang akan menyetujui ini. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak yang Anda dapatkan, dan semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini adalah aturannya." Begitu David mengatakan ini, beberapa senang sementara yang lain murung. Namun, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan berani mengajukan keberatan. Tentu saja, mereka juga tidak akan berani memendam dendam. Mereka hanya bisa diam-diam menyesal karena tidak melakukan yang terbaik sejak awal. Kemudian, David mengeluarkan secarik kertas. Makalah tersebut mencatat jumlah obat genetik yang diberikan untuk setiap keluarga, yang dialokasikan Julia berdasarkan kontribusi masing-masing keluarga. 100 untuk keluarga raja. Delmon berdiri dengan gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan David." 50 untuk Krum. Ted juga berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan David." Yang dipanggil lebih dulu mendapat lebih banyak, sedangkan yang dipanggil terakhir mendapat lebih sedikit. Namun, bahkan yang terakhir mendapat 10. Setelah nama belakang dibacakan, lebih dari 100 pasukan di Summerland, besar atau kecil, mendapat alokasi obat-obatan. Lebih dari 4.000 obat genetik dengan demikian didistribusikan. Bab 927. Halaman Mason. David datang ke sini tepat setelah memberikan obat genetik kepada pasukan utama di Summerland.
Dia meletakkan 3 kantong obat genetik di atas meja dan berkata kepada Mason, Master tua Stephanie, ini adalah 3.000 obat genetik, Anda dapat memberikannya kepada para elit di Summerland. Summerland tidak akan berada di tempatnya saat ini tanpa mereka melepaskan mereka darah. David, terima kasih. Mason tidak menolak mereka. Elit yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan segalanya untuk Summerland akan memiliki harapan untuk terus meningkat jika mereka memiliki obat-obatan ini. Sama-sama, inilah yang harus saya lakukan, dan mereka layak mendapatkannya. Tuan Stephanie yang lama, Anda juga harus mengambilnya. Meskipun obat genetik paling efektif untuk orang berusia antara 10 dan 30 tahun, mereka mungkin tidak selalu tidak efektif untuk yang lebih tua orang. Jika Anda dapat merangsang beberapa potensi Anda lagi, Anda mungkin bisa melangkah lebih jauh. Dengan begitu, Anda dapat terus meningkatkan kekuatan dan umur Anda. Hidup Anda lebih penting daripada yang lain. Saya akan segera meninggalkan bumi, dan kebutuhan planet ini dibutuhkan perlindungan Anda. Kamu meninggalkan bumi? Tanya Mason dengan kaget. Ya, kita tidak bisa bertahan di bumi selamanya. Kita mungkin bisa menangani orang-orang yang datang kali ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu setelah itu? Kita tidak dapat menjamin bahwa orang-orang yang datang menjadi sangat lemah setiap saat. Dunia luar terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang yang kuat. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan membaik. Cepat atau lambat, bumi akan menghadapi bahaya yang tidak bisa ditolak, jawab David. Aku mengerti. David, jangan khawatir. Jika seseorang ingin menghancurkan bumi, mereka telah melakukannya di atas mayatku, tetapi kemanapun kamu pergi, aku ingin kamu ingat bahwa kamu berasal dari bumi, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Tuan tua Stephanie, jangan khawatir. Bumi adalah akar saya, kerabat dan teman-teman saya ada di sini, jadi tidak peduli seberapa jauh saya pergi, saya akan kembali. Itu bagus. Kapan kamu akan pergi? Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Aku akan pergi setelah aku mengatur semuanya di bumi. Pada saat itu, tolong lebih memperhatikan masalah-masalah di bumi. Aku akan menghubungi Anda semua ketika saya tiba di jantung-jantung Bima Sakti. Semuanya lebih nyaman sekarang karena internet kami terhubung. Jika ada, Anda bisa saja. Bicaralah dengan saya secara langsung. Baiklah, minum denganku hari ini. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk melakukan ini lagi di masa depan. Tentu. Setelah meninggalkan tempat Mason, David kembali ke rumah. Celia dan Selena juga ada di rumah. Selama periode ini, David tampaknya perlahan-lahan menerima Selena. Dia memperlakukannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. David memberi Celia 3 obat genetik. Dia memintanya untuk mengambil 1 dan memberikan sisanya kepada orang tuanya. Tes telah dilakukan pada obat genetik, dan memang tidak ada efek samping. Jika orang tersebut memiliki potensi, maka itu akan dirangsang. Bahkan jika mereka tidak memiliki potensi, mereka tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Itulah sebabnya David berani mendistribusikannya. Setelah dia memikirkannya, dia memberikan 50 lagi kepada Selena. Dia memintanya untuk membawanya dan membawa pulang istirahat. 100 obat genetik mungkin tidak cukup untuk keluarga besar seperti keluarga raja. Lagi pula, Selena dari tim Elin lain mengorbankan dirinya sehingga David saat ini bisa mendapatkan sistem. Selanjutnya, David membagikan obat-obatan itu kepada semua orang yang dekat dengannya. Semua orang yang dia kenal dan memiliki hubungan dekat dengan semua mendapat obat-obatan. Selain itu, David akan memberi mereka masing-masing 10 botol. Dia juga memberi 200 tentara bayaran api merah di Dark Cape. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengikutinya paling lama, jadi secara alami, dia tidak akan melupakan mereka. Adapun pasukan asing, David juga membagikan beberapa obat kepada mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah tanah. Semua dendam hilang seperti asap setelah Pavan tiba di bumi. Sekarang, semua orang di bumi adalah satu unit. Mereka akan makmur dan jatuh bersama. David tidak pelit. Mulai sekarang, dia membutuhkan semua orang di bumi untuk bekerja keras bersama. Setelah selesai dengan semua ini, David mulai sibuk. Setelah Celia menggunakan obat-obatan, dia menunjukkan beberapa potensi. Meskipun lemah, dia mungkin seorang seniman bela diri yang sangat berbakat jika dia dilatih setiap hari. David tidak membutuhkan Celia untuk menjadi sangat kuat. Bab 928. Dia hanya ingin dia menerobos ke peringkat satelit dan tetap di sisinya setiap saat. Selena masih sama dengan dirinya sendiri di tim Elin lainnya. Dia sangat berbakat. Setelah menggunakan obat genetik, kekuatannya meroket. Karena Selena membimbing Celia, David menetapkan fokusnya pada Pearl. David juga tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya, potensi Pearl tidak buruk, jadi setidaknya ada harapan jika dia berusaha. Yang paling mengejutkan David adalah bahwa potensi Sandy sangat tinggi, dan bahkan potensi Amelia sangat mengesankan. Sedangkan untuk keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana, tampaknya semua potensi terkonsentrasi pada David, sehingga hampir tidak ada potensi bagi kedua keluarga ini. Dia awalnya berpikir bahwa karena bakatnya di tim Elin lain sangat kuat, maka Bibi Sally dan Bibi Diana juga harus memiliki bakat ekstrim karena mereka terkait dengannya dengan darah.
Siapa yang mengharapkan mereka berdua tidak memiliki potensi? Tidak ada yang bisa dilakukan David tentang ini. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki pusat jalan susu untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang umur mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar David membuat langkah besar dalam kekuatan. Sementara itu, kemajuan Selena adalah yang terbesar. Sekarang, dia telah mencapai keadaan dewa super parsial. Kecepatannya sangat mengejutkan. Selain dari David, Selena pasti memiliki kecepatan budidaya tercepat. Mason juga berhasil menerobos ke peringkat super dewa. Jika dia mengambil satu langkah lebih jauh, dia bisa mencapai peringkat satelit. Harapan hidupnya juga meningkat hingga ribuan tahun. Karena Mason baru berusia lebih dari 100 tahun, ia masih punya banyak waktu untuk hidup. Celia juga berhasil memasuki naga, jadi tubuhnya telah sangat membaik. David akhirnya melepaskan frustrasi seksualnya padanya. Mereka berdua basah kuyup, tetapi mereka bahagia. Ini adalah pertama kalinya David merasa gembira dan pusing seperti jiwanya meninggalkan tubuhnya. Namun, David tidak fokus pada hal ini karena sudah 3 bulan sejak invasi, tetapi orang-orang dari keluarga Tufin yang disebutkan Pavan belum muncul. Bahkan setengah bulan kemudian, mereka tidak tiba. Sejujurnya, Pavan mengabaikan sesuatu ketika dia memperkirakan waktu. Menanam tanda budak adalah masalah besar, jadi keluarga Tufin akan memilih kepala berikutnya sebelum memutuskan siapa yang akan menanamnya. Mereka tidak akan secara acak memilih sembarang orang. Pavan hanya mempertimbangkan jarak yang diperlukan untuk datang ke sini tetapi tidak menghitung waktu bagi keluarga untuk memilih kepala lain. Itu sebabnya ada penundaan. David tidak berani pergi karena keluarga Tufin belum ada di sini. Karenanya, dia hanya bisa menunggu. Bab 928. Dia hanya ingin dia menerobos ke peringkat satelit dan tinggal di sisinya setiap saat. Selena masih sama seperti dirinya di Timelin lainnya. Dia sangat berbakat. Setelah meminum obat genetik, kekuatannya meroket. Sejak Selena menjadi mentor Celia, David menetapkan fokusnya pada Pearl. David juga tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya, potensi Pearl tidak buruk, jadi setidaknya ada harapan jika dia berusaha. Yang paling mengejutkan David adalah potensi Sandy sangat tinggi, dan bahkan potensi Amelia sangat mengesankan. Adapun keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana, tampaknya semua potensi terkonsentrasi pada David, sehingga hampir tidak ada potensi untuk kedua keluarga ini. Dia awalnya berpikir bahwa karena bakatnya di Timelin lain sangat kuat, maka Bibi Sally dan Bibi Diana juga harus memiliki bakat yang ekstrim karena mereka terkait dengan darah. Siapa yang mengira mereka berdua tidak memiliki potensi? David tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki pusat Bima Sakti untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang umur mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar Daud membuat langkah besar dalam kekuatan. Sementara itu, kemajuan Selena adalah yang terbesar. Sekarang, dia telah mencapai kondisi dewa super parsial. Kecepatannya benar-benar mengejutkan. Selain David, Selena pasti memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Mason juga berhasil menembus peringkat dewa super. Jika dia mengambil satu langkah lebih jauh, dia bisa mencapai peringkat satelit. Harapan hidupnya juga meningkat menjadi ribuan tahun. Karena Mason baru berusia lebih dari 100 tahun, dia masih punya banyak waktu untuk hidup. Celia juga berhasil memasuki Dragon Rank, jadi tubuhnya telah sangat meningkat. David akhirnya melepaskan frustrasi seksualnya pada dirinya. Mereka berdua bermandikan keringat, tapi mereka bahagia. Ini adalah pertama kalinya David merasa gembira dan pusing seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Namun, David tidak fokus pada hal ini karena sudah 3 bulan sejak invasi, tetapi orang-orang dari keluarga Tufin yang disebutkan Pavan belum muncul. Bahkan setengah bulan kemudian, mereka tidak datang. Sejujurnya, Pavan mengabaikan sesuatu ketika dia memperkirakan waktunya. Menanam tanda budak adalah masalah besar, jadi keluarga Tufin akan memilih kepala berikutnya sebelum memutuskan siapa yang akan menanamnya. Mereka tidak akan secara acak memilih sembarang orang. Pavan hanya mempertimbangkan jarak yang dibutuhkan untuk datang ke sini tetapi tidak menghitung waktu bagi keluarga untuk memilih kepala lain. Itu sebabnya ada penundaan. David tidak berani pergi karena keluarga Tufin belum datang. Karena itu, dia hanya bisa menunggu. Bab 929. Dalam kehampaan sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi. Sebuah kapal perang Bima Sakti dengan kata Tufin terukir di atasnya sedang melaju menuju bumi. Ini adalah kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Milky Way Battleship adalah senjata strategis militer yang lebih canggih daripada Octagon. Ukuran, kecepatan, pertahanan, dan serangannya beberapa tingkat lebih besar dari Octagon. Yang paling penting adalah bahwa Milky Way Battleship bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Seseorang membutuhkan banyak uang dan juga banyak poin kontribusi untuk membeli kapal perang Bima Sakti.
Poin kontribusi diperoleh dengan membuat kontribusi yang sesuai dengan Kekaisaran Bima Sakti. Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Tufin hanya memiliki 3 kapal perang Bima Sakti. Karena ini, orang bisa melihat betapa langkanya kapal perang Bima Sakti. Pada saat ini, seorang pria banci sedang duduk di sebuah ruangan di kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin dengan mata tertutup. Dia adalah Nain Tufin, putra ke-9 yang memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Dia juga keturunan langsung paling berbakat di antara generasi muda keluarga Tufin. Tidak ada yang menyangka dia akan memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Meskipun bakat yang ditunjukkan 9 di masa lalu tidak buruk, itu sama menakjubkannya dengan tidak. Kali ini, dia tiba-tiba melonjak dan muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Dia telah mengacaukan banyak rencana orang. Ketuk ketuk ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Apa? 9 hanya mengatakan satu kata. Tuan 9, saatnya makan. Tuan Adan memintamu untuk pergi sekarang, kata orang di luar pintu. Saya mendapatkannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, Tuan 9. Tuan Adan menunggumu di ruang makan. Orang di luar pergi setelah mengatakan itu. 9 membuka matanya pada saat ini, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan menggigil ketakutan. Kemudian, dia bangkit, berjalan keluar dari kamar, dan pergi ke ruang tamu. Seorang pria tua dan seorang wanita muda yang cantik sedang menunggunya di meja makan. Tuan Adan, Ione, 9 duduk setelah menyapa keduanya. 9, kamu di sini. 9. Adan dan Ione menyapa secara bersamaan. Ketiganya makan bersama. Hanya ada satu hidangan di atas meja. Ada ratusan kilogram daging di dalam panci besar, dan dagingnya berkilauan. Itu adalah hidangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adan mengambil beberapa daging yang beratnya sekitar 5 kilogram sebelum dimasukkan ke dalam mangkuk Nain. Dia berkata, 9, coba ini. Ini adalah Star Piton yang terluka yang saya temui saat itu. Setelah saya membunuhnya, tidak ada banyak daging yang tersisa di atasnya. Anda harus makan lebih banyak karena itu bagus untuk tubuh Anda. The Star Piton adalah binatang buas di galaksi. Bahkan jika itu terluka parah dan berada di ambang kematian, aku masih harus menghabiskan banyak energi untuk membunuhnya. Setiap bagiannya sangat berharga. Ione juga mengambil beberapa untuk 9. 9, kamu belum pernah mencobanya, kan? Memiliki lebih. Sangat lezat. Anda akan merasakan tubuh Anda menjadi hangat setelah memakannya, dan rasanya luar biasa. Kakek berkata itu akan sangat membantu kemampuan bertarungmu. Terima kasih, kata 9. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Setelah dia mengatakan itu, dia fokus pada makanannya. Meskipun steak piton berbau sedikit amis, itu sangat empuk, dan dagingnya akan meleleh di mulut Nain. Akan lebih baik memasak bahan raksasa ini dengan teknik memasak paling primitif. Seseorang hanya perlu menaruh beberapa bumbu dan kemudian merebusnya perlahan sampai matang. Teknik memasak yang rumit akan menurunkan nilai daging Star Piton. 9 makan banyak. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Adon dan Ione senang melihat Nain melahap makanannya. Setelah makan. Bab 930. 9 makan setidaknya 2/3 dari ratusan kilogram daging Star Piton. Meskipun Nain juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Tufin, dia tidak satu keluarga dengan Pavan, Ione, dan lainnya. Dia berada di keluarga lain. Namun, keluarga Nain mengalami beberapa kecelakaan dan sudah lama menolak, jadi dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Awalnya, semua orang di keluarga Tufin berpikir bahwa keluarga ini akan mati, tetapi tiba-tiba, bakat seperti 9 telah muncul. Oleh karena itu, meskipun 9 juga milik keturunan langsung keluarga Tufin, statusnya jauh lebih rendah daripada yang lain. Dia belum pernah makan makanan berkualitas tinggi seperti itu. Alasan mengapa 9 mampu memenangkan posisi kepala generasi muda dari keluarga Tufin adalah karena 9 terlalu berbakat dan bermil-mil di depan keluarga Tufin lainnya. Kedua, karena masih ada sesepuh dalam keluarga. Meskipun sesepuh ini telah berhenti bertanya tentang keluarga sejak lama, dia biasa menetapkan aturan. Setiap keturunan langsung yang cakap bisa menjadi kepala keluarga Tufin. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari keluarga. Karena penatua tidak mati, siapa yang berani melanggar aturan ini? Bahkan jika Orson adalah kepala, yang lebih tua memegang prestise tertinggi dalam keluarga. Oleh karena itu, dia bisa mengambil posisi Orson hanya dengan satu kata. Karena ini, 9 mengalahkan dan mengalahkan semua orang dengan bakatnya di pertemuan keluarga Tufin untuk memilih kepala berikutnya, memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin. Adan sengaja mengajak Ione. Tujuannya adalah untuk membuatnya dan Nain membentuk hubungan yang baik dan kemudian berakhir bersama. Bagi Adan, kebangkitan Nain tak terbendung. Dia sudah sangat berbakat, jadi pencapaian masa depannya tidak akan terbatas dengan penambahan tanda budak. Ione telah jatuh cinta pada 9 ketika dia melihatnya mengalahkan lawan lain seperti Dewa Perang di pertemuan keluarga dan kemudian menjadi kepala generasi muda.
Oleh karena itu, Ione tidak menolak pernikahan yang diatur oleh kakek Adan. Sebaliknya, dia diam-diam merasa senang. Tuan Adan, kami sudah berada di sini selama lebih dari 2 bulan sejak akhir pertemuan keluarga. Bisakah Anda memberitahu saya di mana kami akan pergi? 9 bertanya. Dia punya banyak pertanyaan. Pertemuan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Namun, dia tidak berpikir bahwa Adan akan membawanya pergi dari keluarga dan bepergian ke suatu tempat yang jauh setelah dia menang. Sampai sekarang, Nine tidak tahu kemana dia pergi dan apa yang akan dia lakukan. Masalah di bumi sangat kritis, jadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali inti keluarga. Begitu orang lain tahu bahwa keluarga Tufin menemukan planet asli yang hidup, pasti akan ada banyak kecelakaan. Secara alami, keluarga tidak ingin mengambil risiko ini. Ya, kakek, apa yang kita lakukan? Kami sudah di sini selama 2 bulan, dan itu sangat membosankan, tanya Ione juga. Dia juga penasaran kemana kakeknya akan membawanya. Kita akan pergi ke suatu tempat bernama Bumi, jawab Adam. Bumi, di mana itu? Mengapa kita pergi ke sana? Ione terus bertanya. Ione, sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tanya Ione penasaran. Saudaramu Pavan sudah mati. Apa? Pepe Pavan? Mati? Ione melebarkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya. Bersambung.